Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat berlibur. Di liburan ini kita akan coba membahas soal-soal HOTS yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Kita yang pertama membahas dulu tentang soal HOTS versi anak SD. Seberapa sulitkah soal HOTS untuk anak SD? Kita akan belajar bersama-sama. Bagi yang kalian masih berusia SD, simak baik-baik agar kalian bisa mengerjakan soal HOTS dengan baik ya. Di sini ada soal nomor 1 dari squilahu.com. Nah, ini materinya operasi bilangan untuk SD ya. Di sini Edu mempunyai flash disk dengan kapasitas 1 GB. Nah, di mana 1 GB sama dengan 1024 MB. Di flash disk tersebut sudah terisi foto sebesar 250, lagu barat 150, lagu Indonesia sebanyak 325 dan foto sebanyak 200. Edu ingin menyimpan video dengan ukuran 300 MB ya. Jadi ini udah mau penuh, terus mau diberi file lagi 300 MB. Edu harus menghapus salah satu ya, ini dibaca baik-baik, salah satu file yang sudah ada. Edu hanya ingin menghapus file berukuran sekecil-kecilnya. Berarti yang kita perhatikan ada kata salah satu dan sekecil-kecilnya. File manakah yang harus dihapus agar dapat menyimpan video tersebut? Oke, pertama-tama kita jumlahkan dulu kapasitas dari file yang ada di sini. 250 tambah 150 tambah 325 tambah 200 dijumlahkan menjadi 925 ya. Setelah itu untuk mencari free space atau ruangan yang masih longgar atau belum berisi, berarti kita kurangkan saja 1024 dikurangi dengan 925. Kita kurangi seperti ini, maka kita akan temukan 99 MB. Videonya berjumlah 300, sisanya hanya 99. Kita akan memilih atau mengecek dari file-file yang berukuran kecil. Pertama kita cek lagu barat, besarnya 150. Jika ini kita download, maka di tanggal 99, maka kapasitas free space-nya menjadi 249. Apakah masih kurang? Masih, karena kita harus free space-nya 300. Lanjut ke file terkecil kedua, yaitu file tugas. File tugas yaitu 200. Terus ditambah dengan 99 yang free space sama dengan 299. Apakah sudah benar? Salah, kita harus mencari yang 300. Ini kurang 1 MB saja Pak. Ya 1 MB juga enggak. Selanjutnya kita mencari yang ketiga, yaitu foto ya. Foto sama dengan 250 ditambah 99, ketemunya adalah 349. Oke, ini yang benar. Kenapa ini yang benar? Karena kita bisa memasukkan file video 300 MB di sana. Berarti jawabannya adalah A atau foto, seperti itu. Oke, cukup tidak sulit-sulit amat, tapi harus jeli membaca soal ya. Selanjutnya ada dari Kemendikbud, yaitu aritmatika SD. Di sini siswa dihadapkan dengan dua buah pilihan, yaitu memilih toko A atau B. Di toko A ada 5 pasang kaos kaki, harganya 30.000, diskonnya 20%. Tapi kalau di toko B dapat 5 pasang tapi dapat 1 tambahan atau gratis 1, harganya 30.000 tapi tidak dapat diskon. Manakah yang harus dipilih ketika ingin mencari pasangan kaos kaki yang lebih murah, toko A atau B? Kalau untuk umuran anak SD ini lumayan sulit ya. Bukan sulit, ribet. Kita pertama harus mencari harga sepasang kaos kaki di toko A. Oke, kita terus di samping. Ingat rumusnya diskon ya, berarti 20% kali harganya. Kita cari seperti ini, ketemu 20 kali 300, berarti menjadi 6.000. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita kurangi harganya, kan harganya 3.000 dikurangi 6.000 menjadi 24.000. Selanjutnya dibagi dengan 5 pasang karena kita dapatnya 5 pasang sehingga menjadi 4.800. Jadi di toko A
harganya 4.800 per pasang. Terus selanjutnya berapakah harga kaos kaki di toko B? Kita akan cek. Di sini ketika membeli 5 pasang harganya 30.000, tapi gratis 1. Maka harganya tetap 30.000 karena nggak dapat diskon. Bukan dibagi 5 tapi dibagi 6 karena dia dapatkan 6 kaos kaki. Selanjutnya 30.000 bagi 6 sama dengan 5.000. Berarti lebih murah toko A atau B? Jelas toko A karena di sini cuma 4.800, kalau di sini 5.000. Oke, kita beri centang di toko A dengan harga satu pasang kaos kaki adalah 4.800 seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini kita sudah masuk ke SMP ya. Di sini ada materi statistika. Dari tabel berikut disajikan waktu lari dalam menit dan detik untuk pemenang lomba emas Olimpiade tahun 2008 dan dalam lomba 100 meter, 200 meter, 400 meter dan 800 meter. Di sini ada jaraknya lomba. Di sini ada waktunya pria. Di sini ada waktunya wanita. Kita diminta mencari waktunya wanita. Langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita mencari selisih terlebih dahulu. Selisih digunakan untuk apa? Digunakan untuk memprediksi bilangan yang ditanyakan itu lebih kecil atau lebih besar. Oke, kita kurangkan dulu. 10,78 kurangi 9,69. Pastinya kalian sudah bisa menghitung ya, sehingga langsung saja saya tuliskan angkanya. Setelah kita kurangi, ketemulah 1,09. Satu di sini 1,09. Selanjutnya yang 200 meter kita kurangi juga, ketemulah 2,44. Yang nomor 3 juga kita kurangi, ketemunya 5,87. Kalau kita perhatikan angka-angka berikut, angkanya semakin besar 2 kali lipat, 1 menjadi 2, 2 menjadi 5 dan seterusnya. Kalau di sini akan menjadi 2 kali lipat juga, misalnya 10 ya, minimal 10 lah ya. Kemudian kita jumlahkan di sini, 44 ditambah 10 menjadi 1,54,87. Pak, di sini kan ada 1,48. Kok salah kenapa? Iya, salah karena 44 menuju 48 itu selisih 4 menit. Di 400 meter saja itu selisihnya 5 detik ya. Nah, di sini ketika 548 terlalu pendek, logikanya kalau semakin jauh wanita akan semakin ketinggalan seperti itu. Jadi yang paling mungkin jawabannya benar adalah 1,54 atau 1 menit 54 detik seperti itu. Lanjut ke bangun datar SMP. Di sini ada seseorang yaitu Pak Eko akan membuat pagar di sekeliling kebun ya. Ini mata channelnya bagus, di YouTube juga ada. Kalau kalian mau belajar tentang soal yang lain, silahkan pergi ke sana. Saya juga belajar dari sana. Pak Eko akan membuat pagar ya. Di situ ada berbagai rancangan. Pertama A, B, C dan D. Terus permasalahannya adalah dia ya hanya punya pagarnya 32 meter, tapi tingginya tidak termasuk pagar, tidak termasuk untuk tiang pagar. Jadi yang ini saja. Yang ini nggak usah dicek, ini nggak usah diperhatikan. Dia masih punya stok banyak maksudnya. Maka rancangan mana sajakah yang ia dapat gunakan? Oke, di sini kita menggunakan konsep dari keliling bangun datar ya. Pertama kita cari A dulu, apakah kelilingnya sesuai atau tidak. Oke, ini 10, ini tambah ini itu 6. 10 6 terus ini 10. Terakhir ini 6, berarti 32. K sama dengan 32. Oke, lanjut yang C dulu. Ini 10. Terus ini 10, 6 sorry ya, 6 ke atasnya. Ini 10. Terakhir ini 6, berarti jumlah kan 32. Betul, ini K sama dengan 32. Yang D kita cari, ini 10, ini 6, ini 10, ini 6, ketemunya adalah 32. Selanjutnya kalau ini
Ini jelas ini 10, ini 10, berarti udah 20. Kalau segini 6, maka miringnya berapa? Miringnya otomatis lebih banyak, mungkin 7, mungkin 8. Berarti 6 tambah 6, 12, berarti 32. Lebih ya, karena ini bukan 6, pasti lebih dari 6, maka ini lebih dari 32. Jadi ini konsep atau desain yang tidak akan mungkin digunakan oleh Pak Eko dalam membangun pagar seperti itu. Kenapa kok di sini pasti lebih panjang, Pak? Karena menganut teorema Pythagoras seperti itu. Selanjutnya dari MATLAB juga. Di sini ada bangun ruang konsepnya, di mana ada seseorang anak yang ingin menata buku dalam sebuah kardus, di mana dia ingin memasukkan buku tersebut semaksimal mungkin. Berapakah jumlah buku yang bisa dimasukkan? Kita ingat, dalam mencari konsep seperti ini tidak bisa langsung digebuk rata volume kardus dibagi dengan volume buku, karena itu hal yang berbeda. Karena buku tidak bisa ditata dengan sembarangan, harus tertentu. Beda dengan air atau cairan, dia akan menyesuaikan bentuknya ke dalam wadahnya seperti itu. Nah, menata itu nanti akan ketemu jumlah paling sedikit dan jumlah paling banyak. Kalau jumlah paling banyak, apakah buku akan ditata rubuh seperti ini? Atau ditata berdiri seperti ini? Kita juga pikirkan menyesuaikan panjang, lebar, dan tinggi dalam sebuah kardusnya. Kita perhatikan di sini 15 cm, di sini 20 cm, di sini 6 cm. Kalau saya lebih cenderung ditata ke tegak seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Ya, kita tampak lebarnya seperti ini, dimana yang di sini ada 15 cm nanti bertemu dengan 30, jadi nanti ada 2 baris, di sini baris pertama, di sini baris kedua. Oke ya, terus 20 yang ini ya, yang buku ini itu akan berdiri di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang ini 6 cm akan di sini 6, 6, 6, 6, 6, 6. Gampangannya 36 dibagi 6. 36 bagi 6 sama dengan 6. Berarti di sini nanti di bagian pertama ini nanti jadi ada 6 buku. 6 buku. Selanjutnya di baris kedua juga ada 6 buku. Berarti jumlah totalnya adalah 6 plus 6 sama dengan 12. Berarti jumlah buku yang dimasukkan adalah 12 buku. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada dari ruang prakara bintang. Ini pemanfaatan fungsi kuadrat, di mana ada seseorang ingin melempar ke ring basket sehingga bolanya masuk dengan jaraknya 4 meter, tinggi ringnya 3 meter, dengan jarak orangnya 180 cm, dan seterusnya ya. Ini kita bahas di video selanjutnya saja agar videonya tidak terlalu panjang, karena video yang besar menguploadnya juga susah karena butuh kuota yang besar juga. Oke, segitu dulu. Nanti yang SMK dan SMA kita bahas pada part kedua. Terima kasih. Misalnya Pak Arif ada kesalahan, kalian bisa memberi komentar di bawah, nanti akan Pak Arif benarkan kembali. Terima kasih, selamat hiburan, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.